Persik merupakan salah satu buah yang berasal dari Cina. Namun, tanaman yang memiliki nama Latin Prunus persica ini mulai populer dan dibudidayakan di Persia. Prunus persica sendiri merupakan nama dari sebuah kawasan yang ada di Persia, sampai akhirnya nama ini dikenal hingga ke Eropa. Di Cina, pohon ini mulai ditanam secara komersial sejak zaman Neolitikum. Hingga baru-baru ini dipercaya bahwa budidaya persik di Cina telah dilakukan pada tahun 2000 sebelum Masehi. Namun bukti terbaru mengindikasikan bahwa buah persik dibudidayakan sejak tahun 6000 sebelum Masehi di provinsi Zhejiang, Cina. Bahkan lebih dari itu, fosil tertua buah persik berupa biji ditemukan di situs Gua Hugiao. Para arkeolog menyatakan bahwa lembah Sungai Yangtze besar kemungkinan adalah tempat ditanamnya pohon persik. Tanaman persik juga disebutkan dalam literatur Cina sejak abad pertama milenium sebelum Masehi. Di Jepang, pohon persik mulai ditanam secara pribadi pada periode Jomon atau pada masa prasejarah Jepang. Sementara di India, tanaman persik pertama kali muncul pada tahun 1700 sebelum Masehi. Sedangkan di Romawi, tanaman persik mulai dikenal sejak abad pertama Masehi. Secara artistik, buah persik diperlihatkan pada lukisan dinding fragmen di Herculaneum. Pohon persik juga pernah ditemukan di kawasan lain bagian barat benua Asia pada masa kuno. Selain sebagai tanaman kuno, buah persik juga mengandung banyak manfaat yang baik bagi kesehatan, seperti mencegah kanker, menjaga kesehatan kulit, melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan jantung, menyeimbangkan berat badan, meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga kesehatan mata, dan beberapa manfaat penting lainnya. Kultivar buah persik terbagi ke dalam dua kategori, yaitu kultivar Freestone dan kultivar Clingstone. Di antara kultivar buah persik yang paling umum dibudidayakan adalah Nectarina, Piacherines, dan Flatpiaches. Sebelum pohon persik ditanam, para petani persik akan menyiapkan bibit tunas baru. Bibit persik diperoleh dengan metode stik panjang serta tanpa ranting dan daun. Setelah itu, bibit persik siap ditanam pada lahan penanaman. Iklim, ketersediaan air, serta kondisi tanah yang baik merupakan faktor penting agar bibit persik dapat tumbuh dengan optimal dan menghasilkan buah dengan kualitas baik. Sebelum pohon persik mengeluarkan bunga, petani persik akan memotong dahan dan ranting saat musim panas. Mereka juga akan melakukan penyemprotan, di mana penyemprotan ini sangat berguna untuk merangsang pertumbuhan baru, menambah jumlah hasil panen, serta memberi ruang agar pohon persik terkena sinar matahari secara langsung. Dan pada awal musim semi sebelum berbuah, pohon-pohon persik akan mengeluarkan bunga. Bunga persik berbentuk tunggal atau ganda serta berukuran sekitar 2,5 hingga 3 cm. Sebelum memasuki masa panen, para petani akan melakukan penyerbukan.
Penyerbukan dilakukan dengan mendatangkan puluhan kotak lebah pada lahan pertanian maupun memakai bantuan manusia. Lebah-lebah itu akan dilepas dan akan memakan nektar pada buah sekaligus mengisi kaki dan antenanya dengan serbuk sari untuk menyerbuki bunga lain. Setelah dilakukan serangkaian perawatan serta pohon persik berumur 2 hingga 3 tahun, buah persik siap untuk dipanen menggunakan tangan. Kemudian, mereka akan dibawa ke pabrik yang sangat modern. Jutaan biji persik itu kemudian dibersihkan, dipisahkan dari tangkai, dan disortir berdasar kualitas, antara yang berkualitas baik, buruk, sampai yang berkualitas paling buruk. Selanjutnya, buah-buah itu akan dikemas dalam beragam variasi. Dan buah persik siap dipasarkan di dalam maupun diekspor ke luar negeri. Ada pula varian produk buah persik yang dikemas dalam kaleng yang dimasukkan ke dalam lemari es agar buah persik bisa tahan lebih lama.